Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Malam juga Malam Pak Pak. Yuda. Semoga sehat juga Pak. Bapak. Alhamdulillah Pak Andi, Iya, Pak. Pak Denny. Ini saya absen dulu satu-satu ya. Ada Pak Ade, Pak Gawas, Pak Ade, Pak Alexander, Pak Andika, Pak Andra, Pak Andi, Pak Denny, Pak Duta, kemudian Pak Dwi Agus, Pak Dwi Ardiansah, Pak Ega, kemudian juga ada Pak Eman ya, kemudian ada Pak Gaos, Pak Gibson, Pak Gufron, Pak Hendrikus, kemudian Pak Ihsan Julianda, kemudian ada Pak M. Darusolihin, kemudian ada Pak Muhammad Sahrom, Pak Muhammad Faizil, Pak Muhammad Faizul, kemudian ada Pak Restu, Pak Simon, Pak Sutrisno, Pak Ubaidillah, Bu Vivi, Pak Wawan, Pak Yudianto, Pak Muhammad Yasin, dan Pak Yoyo Okfian ya. Luar biasa malam ini ada 32, 33 ya. 33, 31 berarti ya saya dengan Bu Nadel tidak termasuk. Luar biasa, masih semangat Bapak Ibu ya di bulan puasa ini. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai kuliah perdana kita ya, walaupun ada beberapa mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah sebelumnya. Nanti kita akan rekognisi seperti Bu Vivi, kemudian Pak Randy, dan Pak Rijal, juga Pak Eman waktu itu sudah pernah ikut. Kita akan rekognisi. Ini eh, di semester ini, insya Allah kita akan mulai ya. Jadi matrikulasinya kemarin kita sudah beres dan kita konvert ke beberapa mata kuliah. eh, untuk malam ini kita langsung kepada beberapa agenda pokok untuk perkuliahan, yang mana sebelumnya mungkin saya akan juga sosialisasikan ya kepada Bapak Ibu tentang perencanaan perkuliahan kita seperti apa. Sebentar saya coba share dulu ke Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya mungkin ada yang sudah kenal dengan saya dan ada beberapa yang juga belum kenal. Saya Yuda Wardani ya. Kebetulan di Edupart juga saya sebagai koordinator akademik untuk Ars University, eh, dan juga dosen pengampu juga untuk mata kuliah, untuk beberapa mata kuliah, yang mana nanti Bapak Ibu insya Allah mungkin beberapa mata kuliah akan dengan saya, ada juga nanti dengan Pak Rohian dan juga dosen-dosen yang lain. Saya akan coba share ya untuk nanti perkuliahan kita, yang mana Alhamdulillah sekarang progres NPM sudah kita update ya. Mudah-mudahan minggu depan Bapak Ibu semua sudah bisa mendapatkan akun masing-masing ya, untuk kita bisa mengakses ke websitenya langsung dari MyArs. Insya Allah mudah-mudahan eh, semua apa perkuliahan ini nanti akan diakses di MyArs juga untuk dari segi nilai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung update ke sana dan juga nanti bisa melihat nomor pokok mahasiswanya juga ya. Nah, ini saya akan coba share dulu Bapak Ibu untuk perkuliahan kita itu seperti apa sih. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah Pak. Sudah, Baik, Pak. Nah, ya terima kasih Pak Andi. Jadi pada intinya di kita di 2 semester ini nanti eh yang terutama mungkin yang dari SMA ya lulusan SMA atau SMK mungkin kalau untuk yang D3 khususnya di bidang perhotelan atau pariwisata itu sudah mengenal beberapa hal di dalam lingkup ini. Nah, untuk yang mungkin lulusan SMA atau SMK ada yang sudah mengenal dan paham, nanti kita akan lebih dalam lagi tentang filosofinya seperti apa dengan nanti parohian. Nah, pada intinya dalam perkuliahan kita di ARS ini, semua materi ataupun kurikulum yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu ini mencakup 4 hal ini. Ya, jadi 4 hal ini itu mencakup di tengahnya adalah pariwisata. Nah, kenapa ada sosial budaya, kemudian lingkungan, kemudian hukum, kemudian ekonomi, dan juga pariwisata itu kenapa harus ada di tengah? Kira-kira ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu tentang gambar ini? Sebelum kita masuk ke mata kuliah sosial dan budaya, kita brainstorming dulu sebentar ya tentang apa itu makna pariwisata ya secara universal. Barangkali ada yang mau berpendapat? Baik, Pak Gaos barangkali Pak Gaos. Pak Andi, mau coba Pak Andi? Eh, Kalau menurut dari segi saya sih Pak, kenapa pariwisata ada di tengah-tengah? Karena di sektor pariwisata itu semua eh, berkesinambungan Pak. Bahwa kita di pariwisata itu pasti akan ada hubungan sosial budayanya, terhubung juga dengan lingkungannya, dan Oh, hukum-hukum juga karena terpengaruh dengan legalitas dan ekonomi, perhitungan untuk bisnisnya juga Pak, gitu. Mungkin baik, seperti itu Pak. baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Barangkali ada lagi yang lain yang mau menjawab? Bu Vivi, barangkali Bu Vivi, apa kabar Bu Vivi? Malam Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu, ini habis bangun dari sakit saya juga Bu ini Bu. Sakit apa tuh Pak? Fisik ini ya, flu ya. Iya Bu, Udaranya lagi nggak bagus Pak. lagi nggak bagus betul Bu Vivi. Silakan Bu Iya, Vivi, barangkali mau oke. sharing. Mungkin saya mau coba aja ya Pak. Kalau Boleh, kita boleh. mau membicarakan pariwisata itu kan kita membicarakan untuk keberlangsungan pariwisata di mana kalau bahasa ininya adalah pariwisata yang berkelanjutan gitu ya Pak. Di mana pariwisata Betul, berkelanjutan itu kita meliputi dari beberapa aspek. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan pariwisata satu daerah, di mana itu otomatis kita bisa mengangkat ekonomi daerah tersebut. Bagaimana juga kita bisa memajukan sosial budaya, dan juga kita bisa memperbaiki atau justru mungkin malah membahayakan lingkungan setempat. Dan di situ ada hukum-hukum yang tertera juga apa sih yang kita bisa buat atau apa sih yang kita bisa kembangkan dari pariwisata sebuah daerah. Mungkin itu kali Pak dari saya. baik, 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 baik. Berarti dari sudut pandang Bu Vivi, semua aspek itu termasuk kepada pariwisata yang berkesinambungan ya Bu ya. Betul Pak. Baik, boleh nanya nggak Bu saya, selama Mangga saya jadi general manager nih, eh, ya. eh, perspektif tentang pariwisata itu kepada hal apa Bu dari keempat ini? Kalau untuk pariwisata kita bisa bagi Pak. Kalau untuk hotel jelas kita akan Hmm, melihat ekonomi. ekonomi Karena betul, bagaimana kita bisa menaikkan. betul, Kemudian betul, juga secara tidak langsung kita bisa melihat dari lingkungan Pak. Karena betul. dari lingkungan itu kita ada dua, lingkungan di mana sumber daya manusia itu kita bisa mempekerjakan orang-orang dari lingkungan sekitar ataupun kita bisa membuat lingkungan sekitar itu jadi semakin terkenal Pak. Mungkin kalau di Bandung contoh kayak daerah Dago Atas,
Dengan adanya hotel, maka lingkungannya jadi mulai dikenal oleh masyarakat. Kemudian jalan menuju ke hotelnya mungkin banyak sosial budaya di mana mereka jadi bisa jualan apa namanya paket-paket kayak apa sih namanya itu apa saung apa Pak Mang Ujang apa ya Mang yang Ujo. Mang Ujo Ya, gitu Pak. Jadi betul. kalau kita ngomongin hotel sebenarnya cara tidak langsung kita sudah membangun lingkungan dan kita juga memperkenalkan sosial budaya di mana tempat itu ada. Karena kebetulan saya di Palembang nih Pak, jadi Ya, sosial budaya yang kita bawa di hotel kita itu adalah di sini itu kita terkenal dengan rumah gadang kalau di Padang, kalau di mm, kita namanya rumah limas. Jadi kita rumah kasih dinas, tahu ya. tuh bentuknya. Jadi kita bisa kasih tahu sosial budaya yang ada di sini gitu Pak. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak. Jadi kita memperkenalkannya lingkungan kena, sosial budaya kena, ekonominya juga otomatis itu yang kita cari. Harus ya Bu ya. Betul Pak. Betul, baik. Terima kasih banyak Bu Pipi atas pendapatnya. Bangga Pak, sama-sama Pak. Ya, ada lagi barangkali yang lain dari PDC? Ada yang mau mewakili? Pak Gaos barangkali Pak Gaos? Belum ada suaranya Pak Gaos? Wah, kayaknya sedang bermasalah nih. Oh ya, ini ada Pak Hendrikus. Malam Pak Hendrikus. Malam, malam, Pak. Udah jam berapa Pak di sana Pak? Udah jam 11, Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Siap Pak Hendrikus. Gimana nih sudut pandang Bapak nih? Lebih di Freeport ya Bapak ya. Iya, Gimana nih Pak tentang gambar ini? Kira-kira menurut Bapak nih gimana? kalau saya melihat pengaruh efek dari lingkungannya, Pak ya. Ya, Lingkungan, memang keberadaan dari perusahaan kan bisa pengaruh dari ada efek ke lingkungan sekitarnya, seperti yang tadi Ibu bilang itu juga. Dan ekonominya juga pengaruh, Pak, sama sosial budaya. termasuk sosial budaya dan yang pastinya harus ada perlindungan yuridisnya ya Pak ya, perlindungan hukumnya Betul, juga. Pak. Kan. Ya, Iya, jadi memang semua hal eh, dalam empat pilar ini ya, kita sebut empat pilar ini itu akan menyokong bagaimana pariwisata itu hidup ya. Nah, ini baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sedikit pengalaman saja Bapak Ibu. Selama saya dulu belajar di pariwisata ya, baik itu di S1, S2 dan juga beberapa jurnal terkait tentang pariwisata dulu sih awal-awalnya itu selalu menyebutkan bahwa pariwisata itu adalah bagian dari ekonomi gitu kan. Memang tidak salah memang betul gitu kan pariwisata itu adalah ekonomi. Cuman eh makin ke sini gitu kan. eh dengan adanya ekonomi ini kan pasti adanya eksploitasi ya yang terlalu berlebihan sehingga nilai-nilai yang akan dibangun dari pariwisata ini itu pudar gitu kan. Kalau kata Pak Rohyan tuh anak cucu kita bakalan ngerasain nggak gitu kan kalau ekonominya sekarang kita ambil gitu kan. Nah makanya ini pola pikir ini berdasarkan dari pemikiran Pak Rohyan yang mana keempat aspek ini ya Bapak Ibu yang mana kita mulai nanti dari sosial dan budaya dulu ya, kemudian nanti juga kenapa harus ada hukum gitu kan, kemudian juga lingkungan ya, lingkungan ini juga terkait dengan lingkungan masyarakat dan juga ekosistem atau ekologi pariwisata ya nanti dampaknya seperti apa. Contohnya tadi Bu Pipi bilang
di Dago ya, lingkungan masyarakatnya bisa bisa apa bisa terangkat gitu kan dengan adanya pariwisata. Tapi di sisi lain di Dago juga dengan adanya hotel-hotel banyak itu, kita masih ingat mungkin dalam adanya berita kemarin-kemarin ya di Bandung, yang mana jalan apa di wilayah Braga ya, Kelurahan Braga itu banjir gitu kan ya. Itu akibat dari pembebadan lahan. Kalau misalnya kita lihat di Google Map aja, itu lahan-lahan di daerah Dago itu sudah rusak gitu semuanya ya, sehingga aliran Sungai Cikapundung yang dulunya menyerap eh, menyerap hujan dengan baik ya, sehingga sekarang menimbulkan abrasi gitu kan, dan juga ketidakseimbangan dari ekosistem. Nah, itu yang memang harus kita renungkan ya, apalagi ini kenapa ada kerusakan lingkungan? Karena kan berarti kan ada aspek hukum yang dilanggar gitu kan nanti ujung-ujungnya. Kenapa harus ada aspek hukum yang dilanggar? Karena ada motif ekonomi gitu kan. Nah, motif ekonominya apa? Kenapa berhubungan dengan sosial budaya? Nah, itu kan tetap aja muter-muter di sini gitu kan. Sebenarnya semuanya itu eh muter-muternya muter di sini. Nah, ini kita akan coba arahkan ya Bapak Ibu untuk nanti beberapa mata kuliah pokok ini, kita namanya grand grand learning-nya lah gitu kan. Grand learning-nya dari S1 Arts University ini adalah ini gitu. Jadi kita lihat bagaimana dampak ekonomi, budaya, sosial budaya, lingkungan, dan hukum ini menjadi satu, yang mana kedepannya dengan adanya mata kuliah yang akan kita berikan tentang pariwisata yang mencakup keempat ini, itu Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan kontribusi yang positif juga gitu kan. Walaupun misalnya kita lihat dari sudut pandang kita yang memang sudah bekerja, misalnya ya udah levelan manajer ya, kemudian juga udah misalnya di PDC atau di Freeport ataupun di mana gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi eh, langkah baik lah untuk kita semua, bahwa yang namanya pariwisata itu jangan ke arah melulu ekonomi gitu kan, tapi kita harus memperhatikan gitu kan sosial budaya, lingkungan, dan juga hukum. Nah, terlebih lagi di bidang hukum ini yang memang mungkin kedepannya di sini ada Bapak Ibu yang suatu saat nanti mudah-mudahan eh, bisa menjadi anggota dewan ataupun tokoh masyarakat yang memang punya peran untuk dalam hal melaksanakan ataupun membuat rancangan regulasi tentang hukum yang ada di bidang pariwisata ini. Nah, ini masih sedikit sekali ya pakar hukum yang memang, maksudnya orang pariwisata yang memang berkecimpung di dalam bidang hukum ini. Ya, masih sedikit lah. Kita belum menemukan beberapa tokoh yang memang fokus terhadap ini gitu. Nah, ini ya, jadi dari keempat ini maka muncullah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pariwisata itu terbagi ke dalam dua organisasi. Kalau misalnya kita melihat dalam sudut pandang ekonomi, ya tentunya organisasi bisnis gitu. Tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang sosial budaya, kemudian lingkungan, dan juga eh, hukum, ya tentunya ini ada di organisasi publik, yang mana organisasi publik ini itu muatannya non profit, dan ini tentunya dengan profit ya. Nah, nanti kita akan belajar ya sampai ke seperti ini. Nah, ini yang akan kita hasilkan nanti mata kuliah. Jadi ini adalah mata kuliah grand learning-nya ya, atau master of the study lah ya. Kalau kita sebut master of the study, ada 8 ada sekitar 10 lah, 10 mata kuliah yang nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu, dan kita mulai dari sosiologi dan juga budaya di dalam pariwisata dulu dengan saya. Nah, nanti kita akan coba ada konsep ya, kemudian ada kebijakan hukum, kemudian juga ada ekologi, kemudian juga nanti ada statistik ya, kemudian juga nanti ada literasi keuangan digital, kemudian ada akomodasi, travel, manajemen atraksi atau manajemen destinasi, dan yang terakhir adalah MICE. Jadi ini grand design-nya ya, master of study-nya, untuk kita memahami, oh ini loh sektor organisasi publik, dan juga ini loh sektor organisasi bisnis. Jadi nanti di benak Bapak Ibu bahwa
kita punya kekhasan tersendiri gitu kan dengan eh, jumlah mahasiswa yang luar biasa ya, ada 52 orang ini. Mudah-mudahan apa yang kita inisiasikan di Edupart ini bisa memberikan eh, hal yang positif juga untuk Bapak Ibu gitu. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke mata kuliah tentang sosiologi dan budaya, ataupun ada yang mau memberikan komentar silakan. Di sini merupakan forum akademik, jadi silakan Bapak Ibu untuk misalnya bisa berkomentar sesuai dengan tanggapan Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berkomentar ataupun misalnya, oh Pak itu kurang ini gitu kan, nggak apa-apa ya. Ini kita sangat senang menerima masukan barangkali, atau juga, oh Pak kalau misalnya pariwisata tuh harusnya seperti ini gitu kan. Nah itu kita bisa menjadi bahan diskusi bersama nanti ke depannya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Baik kalau gitu. Terima kasih. Berarti ini kita sudah disetujui ya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana pemahaman dan konsep pariwisata yang sifatnya universal ini nanti ke depannya. Baik. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Sudah Baik, Pak. Ya, terima Pak. kasih Pak Eman. Terlihat Baik, Pak. sosial dan budaya pariwisata bagian pertama. Jadi kalau dalam perkuliahan ini, karena Bapak Ibu eh, sudah bekerja ya, rata-rata sudah bekerja dan juga mempunyai analytical thinking juga, yang mungkin saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu. Jadi nanti dalam 8 kali pertemuan ini ya, yang mana 2 kali pertemuan itu adalah ujian, dan 6 kali pertemuan ini adalah kita sebagai perkuliahan ya. Saya saya harapkan Bapak Ibu untuk banyak berdiskusi. Jadi kita akan bahas dulu latar belakangnya kenapa harus sosial budaya dan pariwisata ada di dalam industri, ada di dalam pariwisata. Kemudian nanti eh, contoh kasusnya juga ada apa aja, dan juga nanti terakhirnya adalah kita diskusi grup ya, diskusi grup bagaimana memecahkan permasalahan dalam lingkup sosial dan budaya dalam pariwisata ini. Jadi tidak hanya kita apa teacher sentris ataupun saya yang hanya berbicara, tapi nanti Bapak Ibu semua juga memiliki kewenangan untuk bisa mengemukakan pendapatnya ya. Jadi dalam mata kuliah ini nanti ke depannya semua dosen juga akan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kelas akademik ya, kelas akademik akselerasi karyawan, yang mana membutuhkan stimulus-stimulus dari Bapak Ibu, karena ya saya yakin Bapak Ibu juga dari segi analytical thinking ya, kemudian juga kesigapan dalam memecahkan masalah dan lain-lain juga insya Allah sudah teruji lah ya. Nah, ini langsung saja. Jadi sosial dan budaya dalam pariwisata. Nah, saya mau tanya dulu, apa itu pariwisata Bapak Ibu? Oke, menurut Pak Eman, selamat malam Pak Eman. Pak, Pak Silakan tadi Pak Eman. ini enak badan. Oh, siap, siap.
Siap, 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 Pak Iman. Tapi Coba. Kak, ya kalau pariwisata ya kalau menurut saya itu mungkin dari segi ini Pak, tentang kunjungan ini ya apa Kunjungan, Bapak ya. sebagai sebagai kunjungan untuk berwisata lah, kira Baik, seperti itu. Ah, baik, baik. Berarti kata kuncinya adalah kunjungan ya dari Pak Iman ya. Baik, coba Pak Pak Gibson. Selamat malam, Pak Gibson. Selamat malam Pak Yuda. Ya, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Pak, sehat. Sehat Pak Yuda. Alhamdulillah, Pak. Gimana nih Pak Gibson nih? Menurut Pak Gibson pariwisata itu apa, Pak? Baik Pak Yuda, kalau menurut saya sih pariwisata itu sebuah kegiatan orang untuk berkunjung di suatu tempat yang mungkin yang bisa dinikmatin gitu Pak. Baik. Berarti kata kuncinya sama tetap ya, Pak ya. Ya, Berkunjung, kunjungan ya. berkunjung ya. Ya, Betul. Dan untuk dinikmati tadi ya. ya betul betul. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Gibson. Coba dua orang lagi nih. Sama-sama Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak Saya Restu mau mau menyebut Pak Restu. ya betul Pak. Silakan Pak Restu. Mungkin dari saya ya Pak, definisi pariwisata itu adalah industri jasa ya Pak ya. Jadi Baik. yang bersangkut pautan dengan angkutan umum atau tempat tinggal, makanan, minuman atau jasa seperti asuransi, bank dan keamanan dan lain-lainnya gitu Pak. Jadi poinnya ada industri jasa gitu Pak. Industri jasa ya poinnya ya. Baik. Coba Bapak Ibu masing-masing bisa dituliskan di chatnya kalau misalnya malu. Oke. Belum? Coba dicatkan saja. Jangan panjang-panjang ya. Oke. Pak Darus Solihin. Pak Gawas dulu nih ada ternyata Pak Gawas. Pariwisata adalah salah satu aktivitas kegiatan manusia yang bertujuan untuk wisata atau healing. Ya, oke. Nah, kemudian dari Pak Darus. Pariwisata adalah suatu perjalanan rekreasi atau liburan. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi kata Pak Restu adalah industri perjalanan, ya. Pak Andi, berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas. Oke. Oke. Pariwisata menurut Pak Ubaidillah, pariwisata adalah kegiatan yang mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Betul. Good. Ayo, Bapak Ibu. Pariwisata adalah kegiatan yang mengatur. Oh, udah ini ya. Pak Ubaidillah. Pak Andra nih, Pak Andra. Pak Andra, pariwisata adalah lingkungan dan bisnis yang bisa membantu lingkungan setempat sehingga bisa membantu dalam segi ekonomi. Oke, berarti ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi ya, Pak Andra ya. Pak Yudianto, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Good. Pariwisata adalah industri yang berhubungan dengan kunjungan sementara. Oke. Pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Oke, nice. Pak Sutrisno, terima kasih. Pak Ade, rangkaian kegiatan wisata atau rekreasi. Oke. Pak Wawan,
Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan sementara ke tempat tujuan tertentu di luar rumah atau tempat kerja. Tinggal sementara di tempat tujuan dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Oke. Selanjutnya, pariwisata adalah objek atau tempat yang menyenangkan untuk melepaskan kepenatan pikiran dan batin. Ya, wah ini kayaknya Pak Samuel dalam banget nih ya, udah bawa-bawa batin nih ya. Oke, Pak Iwan, perjalanan sementara waktu untuk liburan atau rekreasi. Pak Henrikus, kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau keluarga ke suatu tempat secara sementara. Oke. Pak Andika, suatu kegiatan rekreasi liburan dan juga persiapan untuk melakukan kegiatan ini. Nice ya. Kemudian yang terakhir Pak Muhammad Sahrom. Wah ada juga nih Pak Muhammad Yasin. Pariwisata adalah tempat saat weekend bersama keluarga. Good Pak. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Yasin. Kegiatan yang bertujuan untuk membuat kita jadi positif. Sip. Ya. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semua. Jadi ini jadi makanya eh saya senang dengan forum perkuliahan mahasiswa non reguler ya, kelas karyawan ini karena apa? Karena Bapak Ibu ini merupakan orang-orang yang mana sudah berpengalaman ya, sudah memiliki jam terbang tinggi dan juga sudah memiliki kemampuan yang luar biasa gitu kan ya. Jadi setiap apa yang Bapak Ibu tuliskan ataupun Bapak Ibu pikirkan itu juga mempunyai tujuan ataupun mempunyai maksud yang memang berbeda-beda ya ke depannya. Nah, ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu ini supaya kelas kita ini hidup gitu. Jadi jangan seperti mahasiswa yang reguler yang hanya saya kasih materi ya udah gitu kan. Tapi kita harus punya beberapa perspektif ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, semuanya betul ya. Semuanya betul, tidak ada yang salah karena dalam forum akademik ini semua hal, semua pemikiran kita harus hargai ya. Walaupun mungkin ada beberapa eh, yang bisa dijadikan acuan tentang apa itu pariwisata untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini biasa jadi nanti mungkin berubah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sutrisno misalnya ya. Terus juga nanti mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Samuel gitu kan dan juga oleh Bapak Ibu yang lainnya gitu ya. Baik. Nah, kita lihat apa itu pariwisata ya. Nah, ini kalau misalnya menurut undang-undang itu tentang kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan daerah. Adapun menurut ANWTO ya, pariwisata adalah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain tanpa melakukan pekerjaan ya. Semuanya betul. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu semuanya betul, cuman beda definisinya ya. Beda definisi kenapa ya? Karena kita punya setiap orang punya kekhasan dalam cara berpikir ya. Nah, itulah yang saya harapkan ya dari forum akademik ini apalagi Bapak Ibu di S1 yang mana eh, kita ingin Bapak Ibu punya analytical thinking yang tajam. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah menyampaikan selanjutnya. Nah, apa itu sosial dan budaya? Coba boleh dituliskan lagi Bapak Ibu, apa itu sosial dan budaya? Menurut Bapak Ibu, silakan. Ya, waktu kita, saya kasih waktu 2 menit ya untuk menulis. Oke, Pak Darus, silakan Pak Darus. Baik, ditunggu lagi Bapak Ibu ya, 2 menit.
Oke, interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Oke, sosial budaya adalah aspek kebudayaan di suatu masyarakat. Oke, terima kasih Pak Darus, kemudian Pak Hendrikus. Interaksi sosial di dalam suatu masyarakat. Sosial dan budaya merupakan dua aspek yang penting dalam pengembangan pariwisata. Sosial mencakup aspek perilaku, hubungan, dan interaksi antara orang, sementara budaya mencakup aspek nilai, perilaku, tradisi yang ada dalam satu masyarakat. Luar biasa, Pak Wan. Terima kasih. Sosial dan budaya adalah salah satu kegiatan masyarakat yang mempunyai kekhasan di suatu daerah. Good. Nah ini ya, Pak Gawas. Terima kasih Pak Gawas. Kemudian Pak Samuel. Sosial adalah hubungan yang bersifat heterogen di masyarakat. Budaya adalah ciri khas yang ada di dalam suatu wilayah. Oke, good. Oke, menurut Pak Muhammad Yasin, tadi menurut Pak Samuel ya, ini menurut Pak Muhammad Yasin, kegiatan masyarakat dengan aspek budaya setempat. Oke. Pak Andi, melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai, dan norma. Good. Kemudian Pak Alexander, sosial budaya adalah segala sesuatu yang mencakup masyarakat, baik itu interaksi antar individu maupun adat yang berlaku. Kemudian Pak Dwi Agus, sosial dan budaya yaitu berinteraksi, berkehidupan dengan masyarakat yang membentuk ya sebuah kebiasaan tertentu sehingga menjadi sebuah budaya. Good. Pak Eman, segala sesuatu yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan menjadi ciri khasnya. Iya, betul Pak Eman. Tata cara kehidupan dalam suatu daerah dan kemasyarakatan. Oke. Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai tradisi maupun kebiasaan di suatu masyarakat. Good. Ya. Sosial budaya adalah interaksi antar sesama manusia yang bertujuan untuk saling bertukar pikiran demi mencapai misi untuk memperkenalkan budaya sekitar. Ya, baik. Menurut Pak Ihsan, ini sekarang menurut Bu Vivi, aspek kehidupan yang meliputi kehidupan sosial dan budaya di suatu daerah dan berkesinambungan satu sama lainnya. Oke, ini menurut Pak Gibson ya. Sosial budaya adalah interaksi dan hubungan antar individu dan kelompok masyarakat ya. Kemudian kehidupan yang menyangkut aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat. Oke. Kemudian Pak Muhammad Faizil, sosial budaya merujuk pada aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Luar biasa. Sosial dan budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan budaya yang mencakup wilayah ataupun daerah. Nice. Sosial budaya itu suatu nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal, seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dan terakhir dari Pak Muhammad Syahrom, sosial budaya adalah segala sesuatu yang melibatkan dengan nilai-nilai norma budaya dan kebiasaan, tradisi dan institusi. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ya. Ternyata ini tadi mungkin saya baca sekitar kurang lebih 20-an ya Bapak Ibu ya. 20 komentar dari Bapak Ibu dan luar biasa gitu kan. Tidak ada yang semuanya sama gitu ya. Nah, ini berarti kan eh, Bapak Ibu punya definisi, punya pemikiran,
punya deskripsi dan juga punya interpretasi masing-masing ya tentang apa itu sosial dan budaya, yang pada intinya ya betul gitu kan, sosial budaya itu adalah menyangkut kehidupan ya, kemudian juga ada interaksi, norma, nilai ya. Kemudian dari sosial itu akan menghasilkan satu kebiasaan. Satu kebiasaan itu nanti bisa mencakup betul seperti Pak Simon bilang bahwa nanti penciptaan akan beragam hal, mulai dari kesenian, kepercayaan maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat setempat. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya belajar dari Bapak Ibu juga gitu kan, menarik satu kesimpulan yang luar biasa. Semua aspek di pola pikir Bapak Ibu yang Bapak Ibu ini berasal dari Sabang sampai Merauke ya hari ini, itu mempunyai pola pikir yang memang tidak sama semuanya ya. Luar biasa ini kelas ini. Baik, eh saya rasa kalau misalnya ini secara dalam buku ya, ini di dalam jurnal ya, jurnal akademik dari Unsri, Universitas Sriwijaya, bahwa sosial budaya dalam pariwisata itu mengacu pada dua aspek penting yang saling terkait ya. Kalau secara umum tadi yang sudah dideskripsikan oleh Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dalam pariwisata kita punya dua aspek penting yang saling terkait ya, yang mana memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan keberlanjutan dalam pariwisata ya, dalam industri pariwisata ini. Nah, yang pertama adalah aspek sosial ya tentunya. Nah, aspek sosial ini ada interaksi, kemudian ada dampak, dan juga ada pemberdayaan gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang interaksi ya dalam pariwisata, tentunya kita tahu bahwa yang namanya interaksi sosial dalam kegiatan pariwisata ya, tadi kita flashback lagi, apa definisi pariwisata adalah mengunjungi satu tempat ke tempat lain ya. Tentunya dari satu tempat ini yang kita punya aspek sosial dan budaya yang berbeda, masuk ke tempat yang misalnya sama dengan diri kita, masuk ke tempat yang punya aspek sosial dan budaya yang berbeda ya. Dan itu pasti ada interaksi ya. Contohnya misalnya kita dari Bandung gitu kan, kita pergi ke Bali misalnya ya. Kita pergi ke Bali pasti akan berbeda, dan kita juga berinteraksi dengan orang Bali. Kita harus bisa menghargai apa yang ada di Bali gitu kan sebagai seorang wisatawan. Ya, kemudian ada dampaknya ya. Dampaknya apa ya? Dampaknya kita bisa mengenal budaya dari satu tempat ya, satu daerah. Dan luar biasanya yang namanya manusia ini, karena diberikan oleh Tuhan akal ya, tentunya setiap daerah punya kultur ataupun budaya yang berbeda-beda, yang mana ini bisa menjadi dampak dulunya bisa dari hasil interaksi juga gitu kan. Misalnya ya contohnya ini kita melihat dari sejarah, misalnya contohnya eh, bagaimana interaksi di zaman Indonesia pra-Islam, kemudian juga menjadi akulturasi budaya di saat Indonesia eh, dengan zamannya Islam gitu kan. Nah, itu kan hasil dari adanya interaksi gitu kan, sehingga berdampaknya apa? Ya, berdampaknya adanya kerajaan-kerajaan Islam, kemudian juga Hindu juga masih ada yang dipertahankan dan lain-lain ya. Kemudian nih pemberdayaannya apa maksudnya gitu kan. Nah, untuk pemberdayaan ini adalah lebih kepada pemberdayaan dalam dalam hal masyarakat ya yang berkesinambungan gitu. Ya, jadi eh, ada aspek sosial itu, ada interaksi, kemudian ada dampak dan juga pemberdayaan dalam segi aspek sosialnya. Ya, kita harus pertahankan gitu kan sosial, pemberdayaan sosialnya seperti apa gitu. Yang keduanya adalah yang mana aspek budaya, yang termasuk tadi betul ya menurut Pak Samuel ya, yang tadi ada agama, ada kepercayaan, kesenian, adat istiadat dan lain-lain lah gitu kan. Nah, sehingga di dalam pariwisata ini yang menjadi aspek eh, budaya ini ada tiga juga. Yang pertama adalah atraksi. Tentunya atraksi ini adalah bagaimana budaya lokal itu bisa
ada gitu kan ya. Contohnya seperti seni, musik, tarian, dan kuliner ya. Nah, Bapak Ibu pernah berpikir nggak kenapa alat musik tiup itu setiap daerah itu bisa berbeda-beda bentuknya, padahal kalau dari misalnya dari segi fungsinya sama gitu kan, pengiring misalnya kalau di Sunda itu ada suling gitu kan, terus kalau misalnya di daerah ada lagi yang lain selain suling yang Bapak Ibu tahu? Kalau saya taunya hanya suling nih. Kira-kira ada yang di daerah Jawa, Bapak Ibu? Pak Yoyo, selamat malam Pak Yoyo. Ya, malam Pak. Pak Yoyo, tinggal di mana Pak? Tinggal di Jepara, Jawa. Betul, baik. Ini kebetulan nih Pak, kalau misalnya kita kan di Sunda itu, kita mengenal adanya kesenian itu kalau misalnya kita ada alat tiup nu suling ya Pak ya, seruling gitu kan. Kalau misalnya Iya, di Jepara ada apa Pak? Alat musik tiup gitu kan namanya. Kita kan pasti beda-beda ya, padahal kegunaannya tetap sama ke sana gitu. iya. Kalau di Jepara ya sama aja Pak, namanya juga suling. Oke. Kalau misalnya kendang sama juga apa namanya kendang juga. Kenang itu yang di Bandung ya? Ya, betul. Kalau alat musik pukul aja, kalau di kita kan kalau di Jawa Barat alat musik pukul itu adalah kendang gitu kan ya. Contohnya salah satunya walaupun ada beberapa. Nah, kalau misalnya di Jepara apa, Pak? Iya, itu kayak gamelan kayak gitu ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Yang pengiring gamelan gitu. Iya, kalau di Jepara itu kayaknya itu namanya tuh kenong gitu Pak. Yang Nah, kan itu namanya udah beda lagi ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau di kita kendang, kemudian juga ada kenong gitu. Padahal fungsinya juga sama gitu ya semuanya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Yoyo. Iya, sama-sama Pak. Baik, nah itu kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya eh, atraksi ini ya, budaya lokal sebagai daya tarik utama wisatawan gitu kan ya, seperti musik, kemudian juga tarian dan juga mungkin kuliner ya. Dan kuliner juga kan kita berbeda-beda ya dari mungkin dari bahan utamanya ayam ya, bisa jadi ayam apa gitu kan ya. Walaupun eh, kalau misalnya ada tuh, kalau misalnya di Sunda tuh namanya Nagasari, tapi kalau di Jakarta tuh apa gitu, terus kemudian kalau di Jawa juga apa gitu ya. Nah itu kan jadi luar biasa lah gitu kan di Indonesia ini. Kemudian yang keduanya adalah autentisitas ya, atau kekhasannya ya, atau keaslian budaya lokal yang menjadi daya tarik utama dan pembeda dari destinasi wisata lain. Nah, misalnya kalau ini eh autentisitas ini kebanyakan banyaknya di ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya kita sekarang mengenal desa-desa wisata ya, itu eh, mereka punya autentisitas daerahnya masing-masing ya. Di dalam satu daerah aja seperti di Jawa Barat ya. Misalnya satu kabupaten di dua desa yang saling berjauhan ya, misalnya yang satu ada di timur kabupaten ya, yang satu di barat kabupaten, itu pasti akan berbeda ya kekhasannya. Ya contohnya yang saya teliti ya di kemarin, di semester kemarin saya teliti di eh, desa wisata yang satu di Ciwidey, yang satu lagi di daerah Arjasari ya di Baros, itu Bandung Selatan yang perbatasan dengan daerah Garut. Itu berbeda ya dari mulai dari alat musik ya, kemudian juga eh, eh, adat istiadatnya juga itu berbeda ya, berbedanya juga lumayan gitu kan ya, berbedanya juga yang satu ini alat musiknya seperti ini khasnya gitu kan, misalnya yang satu punya alat musik yang khusus mengiring domba adu gitu kan ya, yang satu lagi punya alat musik yang khusus mengiring hajat hajat turip lah, hajat turip tuh hajat
hajat kesuburan tanaman lah kalau dalam bahasa Sunda itu jadi hal yang sangat menarik sekali ya, itulah autentisitas ya. Kemudian selanjutnya adalah terakhir adalah pelestarian. Nah, pelestarian ini memang harus kita jaga, apalagi dengan sekarang pemerintah sudah mencanangkan bahwa desa wisata itu ya, jadi pelestarian ini pastinya harusnya selalu ada di desa. Karena kenapa? Karena desa ini memang betul-betul tadi bagi ke nomor dua ya, otentik atau kekhasannya itu betul-betul bisa mencirikan bahwa ini loh ya satu daerah punya kekhasan itu seperti ini. Karena beberapa hal yang memang ada di daerah itu ataupun di beberapa daerah itu pasti adanya di desa ya. Kalau urban ataupun daerah perkotaan biasanya itu adalah perpaduan dari beberapa kekhasan yang ada di satu daerah. Karena kan satu kota itu bisa terbentuk dari beberapa eh, apa yang tadinya desa ya kemudian menjadi kota, itu kan terbentuk karena adanya akulturasi ya. Jadi aspek sosial dan budayanya itu cukup berpengaruh gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya dan juga sosial, ini luar biasa kompleks ya. Kita mungkin hari ini budaya di Bandung misalnya dulu waktu zaman 90-an ya, saya masih ingat bahwa masih ada budaya eh, apa hajat hurip, kemudian juga mandi goong gitu kan dan lain-lain ya. Dan ya mungkin sekarang masih ada di beberapa daerah ya, mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada, cuman semakin ke sini mulai terkikis gitu kan ya. Hal-hal yang seperti itu ya mungkin ada yang berpendapat bahwa itu itu tidak berhubungan dengan kaidah umat Islam gitu kan. Kalau yang Muslim gitu kan ini tidak apa itu menjadikan hal yang musyrik dan lain-lain lah. Padahal kalau kita lihat dari segi adat dan budaya ya itu merupakan satu kekhasan ya, balik lagi ke autentisitasan ya. Makanya semakin lama semakin ke sini pasti akan semakin berubah ya. Kita juga nggak tahu 100 tahun yang lalu bahwa adat dan istiadat di daerah kita itu mungkin sudah ada yang hilang gitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh di daerahnya yang dulu Bapak Ibu pernah rasakan tapi sekarang sudah hilang, barangkali ada yang mau bercerita kira-kira. Silakan Bapak Ibu. Pak Rifki Andi. Selamat malam Pak Rifki. Selamat malam, Pak. Malam Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rifki itu dari Bandung Pak? Dari Bandung tapi kerja di Jakarta, Oh iya siap. Asalnya dari mana Pak Rifki? di Pascal, Pascal Oh Riki. Pascal. Siap 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 di Bandung ya. Barangkali bisa Sekarang mau cerita di Pak. Jakarta sekarang. Ya, barangkali bisa bercerita dulu mungkin kecilnya di Bandung dan sekarang kalau misalnya mau ke Bandung dirasakan ada yang tidak ada barangkali. Ada yang bisa di-share barangkali Pak? Kalau yang tidak ada mah zaman dulu, Pak. Sekarang udah nggak panas, udah nggak seenak dulu Bandung tuh. Panas ya Pak ya? Sama macet, sama kan dulu mah sering kalau pagi-pagi masih embun tuh di pinggir jalan juga masih enak. Jam 6, jam 7 masih teduh gitu kan, banyak Ya, yang ya, ya. begitu. Sekarang udah nggak bisa kerasa lagi. Oh, ya, ya. Kalau dari sisi lingkungan sosial kemasyarakatan gimana Pak? Masih ada Oh, keluarga kan di Bandung Pak? apa? Masih ada keluarga di Bandung kan? Masih ada. Cuma memang Ya, pergaulan sekarang sama dulu beda. beda ya Pak. Iya, kalau Boleh, dulu kan boleh kita berikan sudut tuh, pandangnya Pak, silakan. iya kalau dulu itu kan kita tuh sosial itu ramah tamah atau tepos liros kalau bahasa Jawa tuh kan.
Ya, gaul tetangga satu dengan yang lain tuh eh, apalah tahu maksudnya nggak pandang bulu sebutnya kan ya. Baik itu si pintar, si miskin, atau si yang nggak punya rumah atau punya rumah gitu ya Pak ya. Berbaur, ya, bermain dengan pakai, ya zaman kita kan pakainya apa sih itu ya, main selodor apa sih Sorot eh, nggak, Pak? yang di tengah-tengah orang yang jaga di itu Ya, ya gitu kan. galah, lodeh lah, Galah. lolodehan. Itu sekarang udah nggak ada kan. Sekarang lebih semakin anak dewasa itu SMP aja udah pasti di rumah tuh Pak, nggak pernah keluar, gadget semua Iya, rata-rata sekarang betul, 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 betul. hilang ya. Akhirnya kan banyak kemunduran sebenarnya sekarang tuh. Kalau zaman sekarang ya saya lihat banyak kemunduran, meskipun AI ada gadget, tapi sosialnya anak-anak tuh udah nggak ada sekarang. Betul, 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 Pak. Baik. Sehingga sopan santun untuk ke orang tua kan sekarang lebih payah ya Pak ya. Nggak kayak Ya. dulu. Dulu mah kita ketemu ibu-ibu aja senyum, salam gitu. Sekarang kalau nggak kenal ya bebek aja gitu. Baik, baik. Siap, siap, Pak Rifki. Rindu masa lalu, Pak. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Rifki. Terima kasih banyak, Pak. Tadi Ya, saya maaf telat juga, tadi keluar masuk dari jalan, baru aja tiba di rumah ini. oke. Aman, aman, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Siap. Ya, baik. Langsung lanjut aja materinya ya. Bapak Ibu, nggak kerasa ternyata udah jam 21.45 ini. Baik. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar sosial dan budaya ya. Jadi nanti Bapak Ibu baca aja ya nanti eh, eh, saya langsung ke ini aja nanti kira-kira nih contoh pengaruh positif dan contoh pengaruh negatif dari adanya kegiatan pariwisata yang mencakup kepada aspek budaya dan sosial itu apa ya. Nah ini ada dari Pak Muhammad Yasin ya. Kalau zaman dulu setiap lebaran saling berkirim ketupat, sekarang sudah tidak lagi. Betul, Pak. Ya. Nah, ini nanti bisa dicatat ya, Pak ya. Contoh pengaruh positifnya apa, kemudian contoh pengaruh negatifnya juga apa. Jadi banyak banget ya. Nanti kalau misalnya kita list ya, contoh pengaruh positifnya itu kalau misalnya kita lihat ya dengan adanya pariwisata ini adalah peningkatan taraf hidup masyarakat tentunya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga eh, apa pariwisata budaya budaya lokal kita bisa lebih terkenal ke dunia dengan adanya teknologi ya, kemudian juga mendorongnya toleransi juga saling pengertian antar budaya ya. Untuk pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya itu kalau misalnya eksploitasi budaya terlalu berlebihan ya itu akan menyebabkan kemunduran ya. Kemudian juga hilangnya identitas budaya ya karena itu adanya akulturasi budaya ini ya dengan adanya pariwisata. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial pastinya karena kan dengan adanya kegiatan pariwisata ini ada investor yang datang ya, masyarakat lokal pun jadi yang tidak punya itu dibeli lahannya, kemudian sampai akhirnya nanti dia tidak punya apa-apa ya untuk keberlangsungan hidupnya sampai ya adanya kesenjangan nantinya yang si kaya yang makin kaya gitu kan, yang investornya yang punyanya ya makin miskin gitu, kurang lebih seperti itu ya. eh nah, pentingnya memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam pariwisata. Nah ini nanti silakan nanti saya share ya Bapak Ibu dibaca aja. Kita minggu depan akan diskusi ya. Nanti ini ya jurnalnya, kemudian juga eh, apa sumbernya. Nah, ini yang terakhir. Nanti silakan Bapak Ibu ya saya share di grup nanti untuk silakan Bapak Ibu tonton film dokumenter ini. Luar biasa ini film film dokumenter 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya.
Ini selalu saya jadikan sebagai contoh kasus kalau misalnya saya mengampu mata kuliah sosial budaya ataupun ekonomi pariwisata. Karena luar biasa miris ya Bapak Ibu ya, ternyata di balik gembar-gembornya pesona Indonesia ada ketidakadilan yang memang ya kita juga bingung gitu ya, harus lari kemana gitu untuk permasalahan ini. Ya balik lagi tadi keempat aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan juga hukum, ya kita harus betul-betul kuat di sana gitu ya. Yang selalu jadi perhatian saya adalah kenapa kita sebagai orang Indonesia khususnya dalam bidang hospitality ya ini saya garis bawahi selalu mengacu kepada SOP dari internasional. Padahal budaya lokal kita luar biasa ya. Kita mengenal Gemari Palo Jinawe, kemudian juga mungkin di setiap daerah juga ada eh, keramah tamahan terhadap turis itu seperti apa ya. Nah, ini nanti akan dibahas di sini. Silakan nanti Bapak Ibu tonton dan hari Kamis kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin beberapa orang bisa berpendapat di kolom chat ataupun nanti langsung eh, mengemukakan pendapatnya ya. Mungkin eh, perkuliahan hari ini sebagai pembuka kita cukupkan sekian. Nanti saya share materi ini ke Bu Nadel. Nanti Bu Nadel tolong dibuatkan Google Class-nya ya yang batch 2 ini. Kalau nggak salah sudah ada kan ya Bu Nadel. Nanti tinggal dilanjut aja. Nanti silakan di-share pendapat Bapak Ibu saja ya. Kurang lebih satu paragraf, eh, satu inilah ya. Dua paragraf lah yang mencakup nanti aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi ya dari video tersebut ya. Kalaupun misalnya nanti tidak sempat, nanti kita diskusikan saja di forum ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu sebelum kita akhiri perkuliahannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tolong di absen ya, Bu Nadel, untuk absensinya. Eh, Nanti di input aja, Bu Nadel. Kemudian juga ada hal yang lain-lain nanti kita bisa diskusikan, Bapak Ibu ya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Baik Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti saya share ininya di grup kelas ya, linknya. Silakan nanti Bapak Ibu tonton, kita diskusikan nanti di hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh.